Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para mahasiswa dan para santri jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kondisi syekha walafiyah. Kita lanjutkan kajian kita masih di dalam bab berpuasa. Wa an Abi Hurairah sangka sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhu sangka Abi Hurairah. Qala dawuh kono sapa Abu Hurairah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge iku malam yadak ora ninggal kono sapa man ora ninggal qala zuri ing omongan goroh wal amalu lan amal bihi kelawan qala zur wa jahla lan ing kebuduhan. Falaisa mongko ora ana iku lillahi kedue Allah apa hajatun hajat. Artinya tidak mendapatkan pahala fi ayyadaa ing dalem yen to ninggal kono sapa man ta'amahu ing mangane man wa syarabahu lan ngombene man. Rawang riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa lafdhu ta'ala fal hadis iku lahu kedue Abu Dawud. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, hadis ini menceritakan tentang batalnya puasa dari aspek batinnya. Artinya puasa itu bisa batal secara lahiriah dan bisa batal secara batinnya. Puasa yang batal secara lahiriah kemarin sudah kita terangkan. Jika kita makan di siang hari dengan sengaja atau minum di siang hari dengan sengaja, atau hubungan suami istri yang jumlahnya ada 10 kurang lebih dalam fikih disebutkan itu yang membatalkan secara lahiriah menurut ukuran fikih. Namun dalam berpuasa itu juga tidak hanya unsur lahiriah menahan makan dan minum, tapi ada unsur batiniah yang perlu dijaga. Terletak di mana cara melihatnya? Bisa kita hayati saat kita berniat puasa. Kata-kata yang kita ikrarkan di situ kan nawaitu shaumaghudin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok. Berarti ada ikrar aku niat, itu ikrar. Poso besok mendatangi fardunya bulan Ramadan di tahun ini. Terus ujung terakhirnya ada kata lillah. Kalau begitu orang puasa itu ada unsur tauhid. Puasa itu hanya lillah, untuk Allah. Unsur tauhidnya masuk di situ, sudah diikrarkan saat berniat. Juga berpuasa itu ada unsur nilai ihsan, yakni tasawuf. Maka hadis ini memberikan penjelasan orang yang berpuasa hanya menahan makan dan minum, maka produk puasanya ya dapatnya hanya lapar dan dahaga. Tetapi kalau puasa bisa menjaga aspek lahiriah dan batiniah, yaitu diantaranya ada nilai ihsan di dalamnya. Kalau kita berpuasa mampu menghadirkan Allah pada diri kita saat berpuasa dalam perasaan, pikiran, dan hati kerentaknya,
Allah ada dalam perasaan itu, maka nanti produknya adalah produk yang imsak betulan. Kalau nggak mampu menghadirkan, minimal ada perasaan malu. Perasaan malu apa? Allah selalu memantau kita. Muncul perasaan dalam pikiran dan hati, Allah melihat kita, sehingga tidak melakukan qaulaz zur, bohong, wal amalu bi, wal jahl itu yaitu kebuduan, pisau-pisau dan seterusnya, perkataan yang kotor-kotor, ngerasani orang bareng-bareng dan seterusnya. Maka di dalam syarah kitab ini, yaitu kitab Subul Salam, definisi puasa itu disebutkan. Berarti puasa itu dari kata saumun atau siyamun yang artinya al-imsak. Imsak itu ngeker. Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ghairiha mimma warada bihi fin nahari ala wajhil masyru'. Yaitu puasa secara lahiriah disebutkan dalam syarah kitab Bulughul Maram, yaitu Subul Salam, menahan makan dan minum dan hubungan suami istri dan sesuatu yang membatalkan fin nahar di siang hari ala wajhil masyru', yang sudah disyariatkan itu artinya sudah ada dalam aturan fikih. Tapi di samping itu wayatsba'u dzalik al-imsaku anil lahwi warrafasi wa ghairiya minal kalami al-muharrami wal makruh. Dalam kitab itu disebutkan di samping itu juga harus imsak dari apa? Lahwi, loho, perkataan yang goro macam-macam. Warrafas, rofas itu berbau seksual, pandangan matanya masih liar, ya, lesannya masih kotor, terus pikirannya kadang-kadang masih jorok, hatinya masih jorok. Wawaria, contohnya minal kalamil muharrami, pembicaraan yang diharamkan, wa makruh, yang dimakruhkan. Saat berpuasa kita harus mampu, yaitu imsak, menahan aspek batin, artinya kita gerakkan potensi yang ada dalam akal, yaitu otak kita yang namanya fikr, pikiran itu ke arah yang positif, berpikir yang baik-baik. Potensi kekuatan yang ada dalam qalb, hati, yang namanya jiwa, karena jiwa itu bisa amarah, bisa lawamah, tapi bisa mutmainah, kita getarkan, yaitu khotir, kerentak hati kita yang positif-positif, sehingga itu melahirkan potensi batinnya, nilai tauhidnya tumbuh, nilai ihsannya tumbuh di dalam orang yang berpuasa, sehingga puasa kita sesuai dengan tujuan puasa yang disebutkan dalam ayatnya Allah, khususnya surat Al-Baqarah 183 yang sudah banyak dihafal oleh umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan untuk kamu umat Islam puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah juga sudah mewajibkan dulu umat-umat sebelum kamu, orang Yahudi Nasrani juga diwajibkan puasa dalam Injil dan Taurat. Harapannya satu, la'allakum tattaqun. Dengan puasa yang kita lakukan benar, ada korelasi hubungan antara lahir dan batin yang dipikirkan serius, maka akan melahirkan efek yang produktif di dalam diri orang yang berpuasa, membentuk jiwa, pikiran, perbuatan yang positif yang namanya muttaqin, orang yang bertakwa. Yang dipakai redaksi ayat ini la'alla. La'alla itu harapan yang mungkin terjadi. Harapannya apa? Tattaqun, menjadi orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Mungkin enggak? Mungkin kalau puasanya benar.
Mungkin tidak terjadi, enggak. Mungkin tidak terjadi menjadi orang bertakwa kalau puasanya salah. Hanya mikirkan lahiriahnya saja, batinnya ditinggalkan. Sehingga Allah memberikan harapan supaya kita menjadi orang yang bertakwa, la'alakum tattaqun. Maka puasanya harus benar-benar imsaknya tidak hanya lahiriah, tapi imsak lahir dan batin, menjaga unsur lahir, menahan makan minum, dan unsur batin, yaitu pikiran kita yang positif, hati kita yang positif, kita getarkan ihsan. Seakan-akan nyuwun sewu bisa mampu menghadirkan Allah dalam pikiran dan hati. Kalau nggak mampu, muncul sebuah keyakinan Allah selalu ngawasi kita. Nah itu sehingga dalam hadis ini disebutkan, kata-katanya diungkapkan, yaitu kalau ada orang yang berpuasa, ya barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan perbuatan dusta saat berpuasa, maka Allah falaisa lillah hajatun, maka Allah tidak memberikan pahala fi ayati al-ta'am wasyarab, walaupun dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Nah, sekarang puasa kita itu melahirkan potensi positif atau tidak, nanti dilihat setelah berpuasa. Cerminannya di mana ukuran mutakin itu? Di dalam kitab Duratun Nasikin, ya, takwa itu kan hurufnya ada 4. Tak, qaf, wawu, ya. Nah, masing-masing itu cerminan dari orang mutakin. Yang taknya itu bimana tawadhu. Kalau puasanya bisa mengendalikan aspek lahir dan batin, maka efek positifnya, produknya puasa membentuk jiwa, membentuk kepribadian tak tawadhu. Tawadhu itu nyuwun sewu lawannya adalah sombong. Dilihat nanti setelah puasa, dia semakin sombong atau semakin tawadhu, merendahkan hatinya atau menyombongkan dirinya. Nah, sombong itu biasanya dipengaruhi satu, kasratul ilm, banyak ilmu. Kalau nggak hati-hati muncul kesombongan, meremehkan orang di bawahnya, seakan-akan dia paling pintar sendiri. Nah, itu dilihat setelah puasa nanti, muncul ketawaduan terhadap ilmunya atau tidak. Yang kedua, sombong itu bisa karena kasratul mal, banyak harta benda. Uangnya banyak, kalau nggak hati-hati bisa meremehkan tetangganya yang fakir miskin. Maunya dihormati orang, tapi tidak mau menghormati orang lain kalau nggak hati-hati. Juga bisa kesombongan itu karena faktornya banyak pengikut. Sebentar lagi nyuwun sewu, nanti ada banyak itu, pilkada, pil macam-macam. Kalau orang itu tidak hati-hati, tidak muncul suatu ketawaduan pada kelompok, pada dirinya, maka bisa jadi meremehkan pengikut yang sedikit. Kalau dia pengikutnya banyak, partainya besar, dan seterusnya, muncul ketawaduan. Bisa jadi ketawaduan itu muncul sebuah kesombongan karena faktornya apa? Ganteng, cantik, diberi oleh Allah kesempurnaan badan. Kalau dia nyuwun sewu tidak muncul tawadhu, bisa meremehkan orang yang diberi Allah keputusan cacat atau mungkin hitam kulitnya dan seterusnya, maka bisa meremehkan orang yang dalam artian cantiknya, gantengnya di bawah dia. Bisa jadi kekuatan fisik yang keker, ya, yang sempurna, gagah, gede dhuwur, karena tidak mempunyai rasa ketawaduan terhadap apa yang dimiliki, meremehkan orang cacat. Nah, ini semuanya nanti dilihat setelah puasa. Wong orang yang puasa itu la'alakum tattaqun, betul nggak melahirkan taknya sifat tawadhu itu. Yang kedua, cermin orang yang berpuasa, yaitu melahirkan produk yang positif dalam qafnya itu bimana qanaah. Qanaah itu artinya nerima ing pandum. Qanaah itu bisa diartikan yaitu menerima haknya. Kalau tidak haknya jangan dicatut. Hak kantor jangan dicatut,
hak rakyat jangan diembat, terus hak pemerintah jangan semuanya dikuasai. Oleh karena itu nanti dilihat setelah puasa, kalau dia nyun sewu korupsinya masih kenceng, ya puasanya kemarin hanya syuting itu. Artinya nggak ada efek sama sekali sifat qanaah, sifat yang mampu menahan diri bukan haknya, tapi malah munculnya sifat rakus, maka puasanya nggak melahirkan produk apapun. Produknya hanya lapar, produknya hanya dahaga. Yang kedua, yang ketiga yaitu waru. Takwa, wawunya itu bermakna warok. Warok itu benteng penjagaan. Setelah puasa, mampu membentengi dirinya, menjauhi dosa-dosa, dosa kecil lebih-lebih dosa besar. Tapi rampung puasa maksiatnya kenceng, yaitu puasanya dipertanyakan, nggak melahirkan produk sama sekali, membentuk dia sebagai warok wirai, membentengi dirinya. Yang terakhir, ya bermakna yakin. Yakin faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Segala sesuatu yang engkau lakukan sekecil apapun yang baik pasti dalam catatan Allah. Sekecil apapun yang jelek pasti dalam catatan Allah. Maka muncul keyakinan kita selalu ihsan, diawasi oleh Allah. Artinya yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, innahu as-sami'ul basir. Maka kerentek hati kita, pikiran kita yang positif, yang negatif, semua Allah melihat. Terus lantas perbuatan kita, baik rame-rame maupun sembunyi, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul sebuah keyakinan. Yakin setelah hidup mati. Mati itu hanya pisahnya roh dan jasad-jasadnya, tinggal rohnya pindah di alam, namanya alam barzah. Alam barzah yaitu alam kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Harus yakin. Nanti masuk kiamat datang, masuk ke alam akhirat, di sana ada nikmat, ada siksa. Nikmat berupa surga, siksa berupa neraka, itu pun harus yakin. Maka muncul sebuah keyakinan, kebenaran pasti tercatat, kejelekan pasti tercatat. Nah itu kalau yakinnya muncul sehingga benteng waroknya nanti muncul, semuanya muncul, maka dianggap puasanya itu adalah melahirkan produk yang produknya aspek lahir dan batin, yakni harapan dan tujuan puasa. Harapannya la'allakum tattaqun, membentuk kepribadian kita, produk perilaku kita, sikap kita, pikiran kita adalah pikiran yang positif, orang-orang yang bertakwa, ya, tawadhu, qanaah, warok, dan yakin. Mudah-mudahan puasa kita tidak hanya menggugurkan kewajiban produknya, tidak hanya melahirkan produk lapar dan dahaga, tapi benar-benar membentuk jiwa pribadi kita menjadi orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Ketemu lagi besok yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.